Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bertemu dengan saya Muhammad Yunus dalam seri belajar Open Journal System. Kali ini pertemuan 3 kita akan membahas terkait dengan custom journal menggunakan custom block manager. Baik, jangan lupa nanti di like, subscribe, kemudian share dan komen jika ada pertanyaan atau kendala selama mengikuti video ini, sehingga nanti permasalahan yang dialami bisa diselesaikan. Kita lanjutkan. Sebelumnya kita sudah menginstal OJS JPengmas seperti ini. Nah, ini masih baru karena baru kemarin kita install di pertemuan pertama. Nah, jadi nanti tampilannya kalau pertama kali dijalankan, seperti ini. Nah, ini masih kita belum apa-apakan, ini merupakan default dari OJS-nya, kecuali yang di bagian footer yang kemarin kita sempat kerjakan. Kali ini kita akan mengcustom jurnal ini, tampilannya paling tidak nanti seperti ini. Nah, jadi kita lihat ini salah satu contoh jurnal yang saya kelola. Nah, jadi ini bisa nanti kita mengcustomnya seperti ini. Nah, jadi di sini kita lihat di sini namanya menu navigasi. Nah, nanti ini di video berikutnya kita akan bahas bagaimana cara membuat menu seperti ini. Ini menu navigasi. Nah, pertemuan kali ini kita akan fokus dulu membahas terkait dengan custom block manager. Nah, jadi kita akan membuat blok di sebelah kanan ini, di sidebar-nya ini, ya, seperti ini. Jadi kita bisa mengelompokkan. Jadi misalkan nanti tentang JTIM, kemudian kita bisa membuatkan template, kemudian dan sebagainya. Ini yang dibutuhkannya. Nah, kita akan mendesain, kita akan mengcustom jurnal ini paling tidak nanti seperti ini. Nanti Anda boleh, teman-teman boleh juga mencari contoh jurnal yang lain. Misalkan cari aja tampilan jurnal yang lain, kemudian nanti caranya sama. Oke. Misalnya untuk pertemuan kali ini kita akan membuat mengcustom jurnal kita dengan mengikuti custom jurnal JDM. Nah, ini misalnya ya. Nanti silakan kalau mau mencari jurnal yang lain juga silakan. Oke. Cuman nanti memang ada beberapa yang memang tidak include semuanya, terutama kalau menggunakan tema, ya. Jadi karena biasanya kalau tema itu sudah ada standarnya. Kita menggunakan tema sesuatu, misalnya akan ikut tema tersebut. Oke. Nah, sehingga nanti tidak semua bagiannya yang bisa kita ambil. Baik, sekarang kita tidak akan menggunakan tema dulu, kita akan mengcustom sendiri, ya. Oke, kita maunya seperti ini. Oke, kita masuk dulu ke jurnal kita. Oke, jadi ini saya menggunakan yang OJS 320. Nah, sedangkan ini menggunakan OJS 312. Nah, nanti kita bisa lihat perbedaannya. Nah, ini kita lihat perbedaannya. Nah, di sini kita bisa lihat perbedaannya ketika klik setting website, ya. Nah, di sini perbedaannya. Di sini yang 32003 setting website. Nah, tampilnya seperti ini. Cuma beda urutan saja biar nanti tidak bingung. Nah, kalau ini kita lihat appearance-nya sampai dengan statistik ada di sini. Jadi dia ada di sini. Sedangkan yang di sini ya ada dikelompokkan sendiri, ya. Oke, misalkan contoh yang theme ini di appearance. Nah, jadi kita lihat juga di appearance ini. Nah, sama, cuman beda tempat saja. Sini cuman beda tempat saja. Oke. Nah, sekarang kita akan ini ya, biar nanti sama, tidak terlalu ini. Nah, misalkan kalau yang setup, di sini ada menu setupnya. Kalau di sini kan tidak ada. Nah, jadi seperti ini. Nah, nanti kalau di sini di setup ini, di sini ada menu navigasi dikelompokkan. Jadi setup ini ada navigasi, announcement. Nah, nanti kita bisa setting di sini, ya.
kita bisa setting ini. Nah, kalau di sini kan ada di atas dia, nah navigasi menu. Oke, biar nanti tidak bingung ya kalau Anda menggunakan OJS 312 atau di bawah 320, nah biar nanti posisinya nggak bingung. Nah ini saya menggunakan yang OJS 3203. Oke, ini saya keluar dulu. Nah misalnya kita ingin mengambil suatu template atau custom jurnal orang, kita pasti tidak bisa ini, misalkan jurnal ini kita nggak tahu pengelolanya siapa, kemudian belum tentu juga kita bisa dikasih source code untuk yang seperti ini. Nah cara gampangnya adalah kita akan mengambil sendiri source code-nya ini ya, kita akan mengambil sendiri source code-nya, sintak HTML-nya. Nah itu yang akan kita taruh di web kita. Baik, sekarang kita langsung saja. Nah di sini misalnya kita ingin mengambil yang tentang JTM yang ini ya, kita ingin mengambil dari sini sampai dengan kontak ini, sehingga nanti di web kita tinggal kita edit saja nanti isinya. Caranya adalah di sini kita klik kanan, di sini kita klik kanan di sini. Oke, di sini kita klik kanan, kemudian di sini ada page source. Nah ini Anda klik. Nah tadi di sini kita lihat yang perlu Anda perhatikan adalah biar nanti cara cepatnya cari ini, kita set berdasarkan tentang ini kan paling atas tentang JTM, diakhiri dengan kontak ini ya. Nanti source code-nya kita ambil dari tentang ini sampai dengan ini. Oke ya. Berarti kita ketik saja tentang. Di sini tentang. Oke, ini ketemu. Nah, dari mana ngambilnya? Oke, karena ini isinya kita ambil saja dari baris ke 707 yang ini ya. Di sini kan ada sidebar-nya. Oke, di sini ada sidebar-nya. Oke, kita ambil, kita blok sampai tadi paling bawah itu adalah kontak. Nah, kita lihat tadi kan di sini kontak. Jadi kita cari kontak. Oke, ini kita cari kontak. Nah, oke, sampai di sini. Di sini kita lihat kontak ya, kontak. Sampai kita akhiri dengan yang ada 726, yang ada div, ada slash div ini. Ini untuk menutup tabel. Oke, ini kan diawali dengan div, kemudian ini ada yang div ditutup dengan div yang ada slashnya. Oke, yang ini ya 726 ini. Nah, kenapa di sini? Karena ini kan untuk menutup. Jadi kita ambil yang terakhir, penutup yang terakhir. Ini kalau ini baru lagi yang ini. Ini membuka baru lagi ini. Membuka template yang baru, custom block yang baru. Dan ini ada kontak. Oke ya. Kontak. Ini patokannya kontak ini. Oke, sekarang kita ini copy. Oke, kalau sudah buka ke sini, kemudian kita masuk ke plugin ya. Di setting website, kemudian plugin, kemudian kita cari custom block manager. Oke, ini custom block manager, kemudian kita add block, misalnya namanya quick menu. Nah di sini kita akan ketikkan paste di source code. Nah di sini jangan langsung paste di sini, tapi di sini ada source code, kemudian kita pastekan di sini. Oke, kalau sudah tinggal kita oke. Nah sekarang udah ini tampilannya. Oke ya. Nah ini sudah. Nah di sini kita lihat masih ngelink, ini masih menggunakan URL punya JTIM. Anda bisa lihat di sini. Nah misalkan tentang JTIM, kita lihat di sini. Nah ini masih menggunakan, ini masih menuju linknya JTIM. Ini kan jurnal sekawan, ini JTIM. Oke ya, kita bisa edit tentang JTIM ini, misalkan review dengan J Pengmas misalnya nama jurnal kita. Oke, nah ini sudah kita edit. Nah sedangkan ini kita hilangkan dulu hyperlinknya biar nanti tidak ketika diklik tidak ke jurnal orang. Oke, ini kita klik, kemudian ini kita hilangkan.
Oke, ini kita hilangkan semuanya ya. Ini kita hilangkan. Oke, jadi ini sudah kita ambil semua karena ini memang dibuat sesuai dengan standar akreditasi. Jadi yang ini, jadi paling tidak ini beberapa menu yang kita butuhkan nanti untuk keperluan akreditasi maupun indeksasi, misalkan ke DOAJ dan sebagainya. Oke, kalau sudah ini kita cukupkan, kita oke, save. Oke, sekarang kita lihat dulu di view site. Oke, kita view site. Nah, kalau di OJS 3203 320 di sini belum muncul ya, karena kita perlu setting dulu. Kalau di yang OJS 312 atau di bawah 320, ketika Anda sudah memasukkan di custom blocknya, otomatis dia akan muncul di paling atas ya. Nah, ini bisa diatur. Oke. Nah, nanti cara ngaturnya adalah ini kita mesti atur dulu. Kita akan atur dulu di setupnya, di appearance-nya. Coba ini di appearance-nya kita atur di setup. Oke, di setup ya. Appearance-nya di setup kita atur. Nah, nanti di setup ini akan muncul ada menu sidebar. Coba ini kita refresh dulu. Kemudian setup. Oke, sudah muncul ya. Di sini muncul quick menu. Ini yang tadi kita ini. Jadi kalau di OJS 3203 ini sudah dikelompokkan ya. Jadi mana yang setbar, ada pengelompokannya. Nah, tinggal kita atur. Nanti kalau mau dipindahin bisa seperti ini. Nah, ini kalau mau dipindah-pindahkan. Oke, tinggal save. Oke, sekarang kita klik, kita refresh. Nah, sudah seperti ini ya. Jadi muncul seperti ini. Oke, dengan langkah yang sama kita juga bisa mengambil lagi yang lain. Misalkan kita mau ini, yang template. Ini juga bisa kita ambil. Ini pictures. Ketik aja template. Nah, ini berarti mulainya dari sini. Template. Oke, sampai sini ya. Tinggal kita copy. Jadi dari div ini diakhiri dengan div karena ini div yang baru ini. Ini untuk yang submit. Oke, sekarang ini kita buat saja plugin. Kemudian misalkan namanya adalah template. Oke, kita taruh paste. Dah. Nah, jadi ini karena tidak kita simpan gambarnya, dia akan muncul seperti ini ya. Oke, ini kita hapus saja. Di sini kita bisa upload gambar. Nah, kita insert gambar kita sendiri. Oke, kemudian kita cari gambar. Misalnya GTM. Atau gini aja deh caranya. Ini kita ambil gambar ini, open image tab. Oke, ini kita save image. Oke, jurnal template. Oke, ini caranya kalau mau ngambil gambar orang ya. Tinggal nanti klik kanan, open image, kemudian nanti hasilnya seperti ini, baru di save image as. Oke, kita cari lagi gambarnya. Kita
tadi namanya jurnal template. Jurnal, nah ini jurnal template. Oke, kita okekan saja. Nah, seperti ini. Nah, oke ya. Seperti ini, tinggal kita ganti template Jpenmas. Oke. Dengan cara yang sama, kita cek di sini di setup, kerennya di setup, kita refresh dulu biar muncul. Oke, kemudian ini template, kita save. Sekarang kita lihat, nah ini sudah muncul. Nah, kalau ini misalnya tidak pas, ini tidak pas tempatnya, ini bisa kita atur ya. Oke, kita atur dulu biar pas. Oke, plugin. Ini kalau yang OJS 31 ini sudah aman. Oke, kita nggak tahu ini karena 320 ini memang dia masih pengembangan. Oke, kita ambil saja blok tentangnya ini. Oke, mana tentang? Coba ini kita ambil di sini ya. Kita ambil, kemudian sebenarnya ini udah nggak masalah, ini seharusnya udah nyatu. Coba kita hilangkan yang ini aja deh, background. Oke, coba ini kita hapus ya. Kali ini kita hapus div. Oke, kita lihat hasilnya. Kita lihat hasilnya ya. Tambah masuk. Oke, berarti atau kalau enggak kita bisa atur seperti ini. Jadi ini misalnya kita coba kita ambil semuanya ya. Ini misalkan kita ambil semuanya. Pak, kita sekarang ambil. Oke, karena ini beda. Kalau yang 3 di bawah 32 ini sudah selesai. Oke, kita lihat ini. Oke, coba kita buat dia jadi satu. Kita buat jadi satu ini. Ini kita buat dia jadi satu. Oke, Pak, kita cek. Nah, seperti ini ya. Kalau ini nyatu ini. Oke, jadi satu. Oke, sekarang kita cek. Ini saya hapus, ini kita hapus. Tapi kalau di OJS Anda yang di bawah 32 ini pasti bisa. Ini pasti bisa ya. Nah, nanti nggak apa-apa kalau mau dibuat kayak gini. Jadi nanti dibuat per blok. Oke, kalau tadi di sini 320 hasilnya kurang bagus, jadi kita bisa akalin dengan sekali kita copy. Coba kita lihat hasilnya sekarang. Ini saya refresh. Nah, ya. Kalau di OJS yang ini di 320 bisa kita copy sekalian di sidebarnya. Oke, kalau di OJS yang di bawah 32 itu Anda bisa copy per blok. Nah, misalkan ini per blok, coba per blok. Contohnya seperti ini. Ini saya masuk aja ke sini. Oke, ini masuk aja. Nah, di sini di website, di plugin. Nah, ini yang 31 ini. Nah, kita lihat di sini. Nah, custom blocknya.
custom block manager. Kita lihat di sini. Nah, di sini ya. Di sini saya buat per blok. Ini untuk yang quick menu yang di atas. Nah, ini. Kemudian yang kedua itu yang template. Ini. Nah, ini saya buat per blok ya. Nah, tadi kalau yang OJS 320 ternyata kalau dibuat per blok tadi ada yang enggak bagus. Nah, kita bisa akalin dengan mengambil semuanya. Nah, berarti nanti ini semuanya kita ambil. Ini kita bisa ambil semuanya, tinggal kita nanti edit sesuai dengan kebutuhan kita. Oke ya. Oke, misalnya kita mau menambahkan lagi, berarti caranya sama. Berarti caranya sama. Oke, misalnya kita mau mengambil lagi yang ini semuanya ya. Berarti di sini sampai pengunjung. Berarti ini ada ini, kita lihat yang blok-bloknya ini kan ada tool, ada ini kutipan, ada pengunjung. Jadi kita ambil saja. Berarti ini pengindeks. Nah, ini yang tool, ini custom block tool. Kita lanjutkan. Ini terakhirnya apa nih? Tool pengunjung. Kita cari. Nah, ini play counter. Sampai play counter ya. Ini yang footernya berarti sampai di sini. Oke. Ini karena di sini kita tahu ada flag counter. Nah, flag counter tuh yang ini. Ini pakai flag counter, nih flag counter berarti sampai dia di sini. Sampai start counternya ya. Start counter nih. Nanti bisa kita hapus nih start counternya. Kita ambil saja semuanya. Nanti bisa kita hapus. Oke. Kita edit lagi. Kita edit hasilnya ya. Oke, ini saya hapus dulu. Oke, kita coba-coba. Oke, sudah. Ini template sudah, submit akun pengguna. Oke, nanti ini yang kita hapus. Kita buat dulu bloknya. Oke, ini sebenarnya kan kita tidak butuh ini. Nah, ini tool, kemudian kita bisa masukkan pengunjung. Nah, ini flag counter. Oke, kita kalau mau ini nggak apa-apa, kita biarin dulu. Ini nanti bisa kita edit ya. Oke, termasuk dengan counternya. Oke, ini kita cari, kita hapus dulu yang kutipan scholar ini. Kutipan scholar di sini kita cari saja. Nah, ini dia kutipan scholar. Berarti ini. Oke, ini dia ya. Ini kita hapus saja. Oke, sudah ya. Ini sudah, tinggal kita ganti misalkan bintang J yang Mas. Kemudian ini kita ulang lagi. Nah, ini bisa kita copy sekalian kalau Anda mau mengambil semuanya ya. Oke. Ini agak ribet, nanti perlu diatur lagi jika kita mau mengambil sebagian. Sebenarnya bisa saja kita ambil sebagian di sini, tinggal nanti kita atur. Ya, cuma karena kita biar tidak membutuhkan waktu yang lama untuk tutorial ini, misalkan kita ambil saja semuanya. Oke, karena ini juga semuanya kita butuhkan ya. Oke, ini kita bisa nonaktifkan, kita akan kondisikan dengan jurnal kita. Template J Mas. Nah, ini kita hilangkan ya hyperlinknya. Nah, ini juga kita nonaktifkan. Oke,
Kemudian ini kita cek yang login. Nah, di akun pengguna ini kan masih menggunakan yang ini ya. Jadi nanti kita bisa ini kita kopikan dari sini. Ini dapat PHP. Kemudian nah ini langsung kita kopikan sampai di sini. Ini sampai PHP. Mas. Nah, ini kemas login. Oke. Jangan lupa biar nanti tidak masuk ke jurnal orang. Oke. Nah, sudah ya. Ini sudah rapi. Oke, tinggal kita save. Oke, sekarang kita refresh. Nah, jadilah seperti ini. Nah, nanti ini tinggal kita isi dengan logo-logo yang dibutuhkan. Oke, misalnya sekarang kita akan memasukkan ya. Kita akan memasukkan dulu, kita akan custom dulu ya ini. Tapi nanti yang perlu diperhatikan adalah karena ini masih contoh, jadi ini masih ada kata JTIM-nya. JPMAS. Oke. Perlu kita perhatikan bahwa karena ini jurnal baru, karena jurnal kita baru dan belum juga ada yang dipublish, maka otomatis nanti kita belum bisa mengisikan di bagian yang ini JPMAS terindeks oleh. Jadi kita nggak boleh memasukkan logo pengindeks jika jurnal kita belum terindeks, ya. Nah, seandainya sudah terindeks, maka kita harus kita baru bisa menambahkan. Nah, sekarang kita asumsikan jurnal ini sudah ada publish, kemudian kita sudah terindeks di Scholar misalnya ya. Jadi kalau OJS, kalau ada jurnal yang publish, maka otomatis dia sudah terindeks di Google Scholar. Oke, sekarang karena ini buat contoh saja, kita akan masukkan logo. Ya, kita akan masukkan logo. Nah, misalkan yang Scholar dulu ya, misalkan yang Scholar. Misalnya di sini kita cari Scholar. Misalkan Scholar. Atau PKP Index ya, atau PKP Index. PKP Index ini bawaannya vendornya OJS. Biar cepet ini aja, biar cepet kita pakai ini aja. Ini klik kanan, open image, kemudian ini kita save image as, di picture ini Scholar. Oke. Nah, paling cepat gitu. Scholar. Nah ini. Oke. Nah, seperti ini kita bisa mengecilkannya. Nah, seperti ini ya. Kalau nanti mau menambahkan lagi misalnya terindeks misalkan PKP Index. Nah, ini tinggal tambahkan saja. Oke, seperti ini. Nah, kalau mau misalkan tool, kita menggunakan tool apa di jurnal kita. Misalkan kita menggunakan tool Grammarly misalnya. Oke, kita bisa tambahkan. Nah, seperti ini. Apalagi misalnya Mendeley sebagai manajer tool manajernya, referensinya ditambahkan. Oke, ini Mendeley. Oke, sudah.
ini ya. Nah, nanti jurnal kita yang tadi itu, kenapa kita tidak boleh menaruh pengindeks di jurnal kita, karena kita harus mencantumkan linknya. Bayangkan saja jurnal kita masih baru, nah kemudian kita belum punya publikasi, taruh di sini, nanti namanya penipuan pembohongan publik ya. Kita belum terindeks, naruh ke logo orang di sini. Nah, seandainya sudah terindeks, maka contohnya misalnya terindeks ya, misalkan kayak gini sudah terindeks. Nah nanti, nanti kita bisa masukkan di schoolernya. Caranya adalah nanti kita klik di sini, tinggal klik copy, kemudian taruh di jurnalnya di sini. Oke, kita masukkan. Oke, seperti ini. Oke, itu caranya ya. Jadi, karena ini belum, berarti ini saya hapus dulu. Nah, ini contoh saja. Oke, tinggal save. Kita lihat hasilnya. Oke, ini masih ada space 1, kita masukkan biar bagus. Oke, biar bagus, di sini ada space 1. Oke, misalnya terindeks Garuda misalnya terindeks Garuda. Nah ini terindeks Garuda. Oke, sekarang ini misalnya kita pakai ini misalnya ya, plagiarism check. Oke, nah kalau yang tool ini kita nggak perlu mencantumkan linknya, ini nggak apa-apa, yang penting kita cantumkan logonya. Tapi kalau yang jurnal, kalau yang pengindeks ini wajib kita cantumkan ya, karena itu membuktikan bahwa jurnal kita benar-benar terindeks. Nah ini hanya contoh saja, jadi saya mencantumkan ini walaupun masih baru, belum terindeks, karena ini sebagai contoh biar nanti teman-teman bisa mencoba sendiri, tinggal mencarikan aja. Sekarang kalau yang PKP indeks, tinggal nanti cari link PKP-nya. Ini sudah PKP juga nih, tinggal kita lihat di pengindeksan. Nah ini ada PKP indeks. Nah ini yang PKP nih. Nah tinggal nanti klikkan copy, kemudian paste di jurnal kita. Oke ya, kita save. Sekarang kita lihat tampilannya. Oke, sudah. Nah, jadi sekarang sudah, paling tidak sudah berubah ya, tidak menggunakan yang defaultnya tadi yang kosong. Oke, nanti di video-video berikutnya nanti kita akan ada membahas sendiri cara menambahkan ini pengunjung ya. Jadi apa beda ini play counter dengan start counter, nanti akan saya jelaskan sekaligus praktek di video berikutnya. Jadi sekarang ini fokus dulu, kita mengcustom dulu. Oke, sekarang seperti ini sudah kelihatan lebih manis dari sebelumnya. Baik, untuk yang pertemuan atau pada video saya berikutnya, insya Allah nanti ini kita sudah membahas custom block. Berikutnya nanti adalah kita akan membahas atau membuatkan isi dari menu-menu yang di custom kita. Nah nanti ada namanya static pick ya, kalau kita lihat di sini. Nah misalkan saya klik fokus dan ruang lingkup, nah dia akan muncul di pick yang sama ya, jadi ini oke, kita lihat ngelutnya di sini, ini namanya static pick. Jadi kita akan mengisikan menggunakan static pick, nanti kita akan bahas di video saya yang berikutnya. Oke, di sini ada plugin-nya. Anda harus mengaktifkan dulu di menu plugin-nya. Di sini namanya static pick plugin yang ini ya. Oke, kalau sudah aktif nanti akan muncul di sini, static pick akan muncul di sini. Nah di sini nanti kita akan buat. Oke, nanti kita akan buat seperti itu ya. Kemudian nanti selain static pick, kita juga akan sekaligus nanti membahas yang cara mengisikan yang ini ya, yang play counter dan start counter.
Baik, untuk pertemuan kali ini saya cukupkan untuk materi custom block manager. Jadi insya Allah silakan ditunggu video-video saya berikutnya karena ini masih awal. Nanti selain static page, kita akan juga membahas menu navigasi biar nanti tampilannya seperti ini ya. Kemudian kita juga akan mengedit headernya, kemudian sampai dengan nanti ini apa ini ya, pengunjung. Insya Allah kita akan bahas sampai jurnal kita benar-benar siap untuk digunakan. Demikian yang dapat saya sampaikan. Jika ada pertanyaan silahkan sampaikan di kolom komentar. Saya cukupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.